that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, it's this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas 5B pada hari ini akan mengajak kalian untuk berkeliling di Museum Sanglila Utama. Oke. Museum Sanglila Utama merupakan salah satu museum yang terletak di Kota Pekanbaru, tepatnya pada Jalan Jenderal Sudirman nomor 194, Kelurahan Markoyan Damai. Museum Sanglila Utama didirikan pada tahun 1970-an dan diresmikan pada tanggal 9 Juli 1994. Akses menuju lokasi gedung Museum Sanglila Utama, teman-teman bisa menggunakan jalur udara dan juga jalur darat. Untuk jalur udara, teman-teman bisa langsung ke Bandara Sultan Syarif Kasim II dan kemudian menggunakan taksi ataupun transportasi umum yang lainnya atau kendaraan pribadi langsung menuju ke gedung Museum Sanglila Utama karena letaknya dekat dengan Bandara Sultan Syarif Kasim II. Di ruangan ini terdapat koleksi pakaian adat Melayu Riau yang dulunya dipakai untuk acara pernikahan, penyambutan tamu, dan upacara adat. Berikutnya ada alat seni tradisional Melayu, yaitu gambus, kompang, dan gendang. Biasanya alat-alat ini dimainkan di pertunjukan seni Melayu. Selain itu, di museum ini juga terdapat senjata tradisional seperti panah, tombak, senapan, serta keris yang melambangkan keberanian serta kehormatan masyarakat Melayu. Di ruangan peninggalan seni ini, kita dapat melihat kekayaan kreativitas masyarakat Riau. Batik, tekad, tanjak, hingga wayang kulit dan topeng menjadi bukti tingginya nilai seni dan keterampilan para leluhur. Setiap karya dari goresan canting hingga jahitan halus tekad menyimpan filosofi tentang keindahan, ketelitian, dan jati diri budaya Melayu yang patut kita banggakan dan lestarikan. Di ruangan patung binatang ini, kita dapat melihat berbagai replika satwa yang pernah hidup di hutan Riau, seperti harimau, beruang, terenggiling, siamang, penyu, dan juga musang. Patung-patung ini dibuat dengan detail menyerupai aslinya, mulai dari tekstur kulit, bentuk gigi taring, hingga cakar yang tajam. Semuanya menggambarkan keunikan dan kekuatan satwa-satwa khas Riau. Di ruangan replika aktivitas kehidupan zaman dulu, kita dapat melihat bagaimana masyarakat Riau dahulu menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kearifan. Setiap alat, pakaian, dan perlengkapan yang dipamerkan mencerminkan nilai kerja keras, gotong royong, serta kedekatan mereka dengan alam dan tradisi. Terlihat pula aktivitas seperti berburu binatang di hutan, menanam padi di sawah, dan menjadi nelayan di perairan yang luas menunjukkan hubungan yang harmonis antara manusia Melayu dengan alam sekitarnya. Di ruangan mainan ini tersimpan kenangan masa kecil anak-anak Melayu tempo dulu. Setiap congkak, gasing, goli, besimbak, kasti, dan layang-layang
bukan sekedar permainan, tetapi menjadi cerminan kreativitas, kebersamaan, dan kegembiraan sederhana masyarakat Riau pada masanya. Dari permainan inilah lahir nilai sportivitas, kerjasama, dan kecintaan terhadap budaya yang patut terus kita lestarikan. Langsung ke pertanyaan kedua ya. Iya, baik. Bagaimana sejarah awal berdirinya museum ini dan siapa pihak yang berperan penting dalam pendiriannya, Kak? Baik, jadi di tahun 1970-an waktu itu terbitlah keinginan untuk mendirikan sebuah museum karena kita di Provinsi Riau ini belum punya museum negeri. Sementara di provinsi lain itu sudah ada museum negeri dari provinsinya. Di tahun 1970-an itu kemudian ada pembebasan lahan ya. Kemudian setelah itu membangun museum ini dan taman budaya itu disatukan. Kemudian di tahun 1980-an itu sudah mulai mencari koleksi yang untuk ditampilkan di museum. Di tahun 1990-an, kemudian 1991 waktu itu, jadi sudah diresmikan Museum Negeri Provinsi Riau. Kemudian untuk mengganti namanya, Museum Negeri Provinsi Riau ini menjadi nama Museum Sanggila Utama itu diresmikannya 9 Juli 1994, jadi 3 tahun kemudian. Gitu. Jadi ini diprakarsai oleh waktu itu Direktorat Jenderal Kebudayaan, kemudian itu yang dari pusat. Kalau yang untuk di provinsinya sendiri itu dari Kanwil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu yang memprakarsai adanya museum ini. Gitu. Banyak barang peninggalan museum. Nah, barang-barang yang memiliki nilai sejarah paling tinggi bagi masyarakat Riau ini apa ya? Semuanya punya nilai historis masing-masing karena kita berasal dari 10 kabupaten dan 2 kota madya. Jadi punya masing-masing ciri, punya masing-masing historis. Kayak seperti dari Kampar kita punya Candi Muara Takus. Nilai historisnya adalah itu kan berasal dari abad kedua. Itu juga peninggalan dari Sriwijaya. Jadi kita mundur ke belakang beberapa abad. Kemudian kalau untuk historis yang kerajaan terakhir itu ada di Siak. Jadi kita punya ada miniatur Istana Siak, kemudian ada duplikat mahkota Siak gitu. Terus sebelumnya lagi masa penjajahan kita punya beberapa koleksi senjata peninggalan dari penjajahan, ada Belanda dan Jepang. Kemudian ada yang ditandai dengan mata uang juga, itu juga nilai historis ya perjalanan bangsa ini. Saat penjajahan Belanda kita punya mata uangnya, saat penjajahan Jepang juga kita punya uangnya, dan setelah kemerdekaan kita juga punya uangnya. Jadi punya nilai historis masing-masing deh. Jadi nggak bisa yang paling diutamakan di Provinsi Riau karena semuanya disatukan di museum ini berdasarkan kategorinya, melengkapi dari tempat-tempat yang jauh mungkin yang tidak bisa kita akses ada di museum ini gitu. Hai, sekian dulu perjalanan kami pada hari ini. Terima kasih sudah menemani. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you.